Salam sejahtera untuk setiap saudara dimanapun saudara berada. Saudara yang kekasih, kita akan memikirkan sepanjang bulan ini dengan topik berdoa dengan benar. Nah, ini menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita karena doa adalah bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan orang percaya. Tetapi bagaimana kita perlu memperhatikannya dengan baik-baik dengan berpusat kepada apa yang dikatakan, yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Setiap orang Kristen pasti tahu berdoa. Apa itu doa? Bagaimana berdoa? Lepas dari hal tidak mau atau malu ketika dia diminta berdoa. Tetapi secara basically semua orang bisa berdoa dan tahu apa itu doa. Tetapi persoalannya adalah apakah kita mengerti makna yang sesungguhnya dari doa? Ini pertanyaan yang serius, saudara. Karena jika diminta berdoa, yang kita lakukan adalah lipat tangan, tutup mata, lalu berkata-kata. Tetapi tidak jelas sebenarnya apa yang ada dalam benak kita, dalam hati kita. Nah, lewat topik berdoa dengan benar, kita akan menelusuri doa dalam kehidupan orang percaya. Konsep kita, pemahaman kita. Sehingga pembahasan ini yang berpusat kepada doa Bapa kami yang diajarkan Kristus Yesus, sekaligus latar belakang kenapa doa ini diajarkan, akan menolong kita dan terus memperhatikan, memahami arti doa yang benar. Dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat 15, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, saudara yang kekasih, apakah doa? Itu pertanyaan kita pada hari ini. Pertama, kita harus sama-sama mengingat bahwa doa bukanlah sebuah kewajiban. Artinya, doa itu hukumnya tidak wajib. Anda wajib berdoa. Doa itu hukumnya bukan sebuah keharusan, saudara. Mungkin saudara pada waktu mendengar kalimat ini rada tersentak begitu. Orang kan Kristen harus berdoa. Itu kan wajib kita berdoa begitu. Saya harus mengatakan kalimat ini. Doa bukan kewajiban. Doa bukan keharusan. Kalau Anda pernah mengatakan doa adalah sebuah kewajiban keharusan, Anda harus perhatikan baik-baik. Pertama, kalau disebut kewajiban, maka suka tidak suka wajib hukumnya. Kalau Anda suka tidak suka wajib hukumnya, maka kalau Anda tidak lakukan, Anda akan terhukum. Tetapi kalau wajib hukumnya Anda lakukan sekalipun Anda tidak suka, karena Anda sudah lakukan, maka Anda tidak terhukum. Nah, kalau doa sebuah kewajiban, suka tidak suka Anda berdoa, maka sekalipun hati Anda tidak suka lalu Anda diterima Tuhan, ini kan jadi gawat, saudara. Berarti kita bisa berdoa dengan munafik kan? Yang seperti kewajiban lipat tangan, tutup mata, naik doa, kita doakan. Pasti Tuhan terima, begitu kan? Oh no. Makanya Tuhan bilang apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Yang suka mengucapkan doanya, berdiri di mana-mana, tetapi sebenarnya hatinya nggak tahu kemana. Mereka melakukannya cuma sebagai kewajiban ritual kekristenannya. Bukan itu. Doa bukan sebuah kewajiban. Dan yang kedua, doa bukan sebuah keharusan. Harus dilakukan. Kalau nggak bisa. Harus itu berarti paksa, harga mati yang nggak boleh ditawar. No. Doa juga bukan keharusan. Karena sama seperti pada kewajiban. Harus, suka tidak suka, Anda harus Anda kerjakan. Maka berarti ada peluang Anda berdoa dengan hati yang terpaksa, bukan dengan hati yang rela. Bukan, saudara. Doa bukan kewajiban, doa bukan keharusan. Tetapi doa adalah
sebuah kebutuhan yang ada pada diri setiap manusia. Orang percaya diberikan kerinduan itu oleh Tuhan. Orang percaya selalu punya kehausan. Dia butuh akan Allahnya. Maka seperti butuh, saudara. Anda punya kebutuhan makan kan? Makan kan gak usah diajarin. Bayi saja pun yang belum bisa ngomong, tahu minta makan dengan nangis. Automatically akan muncul itu. Semakin dia dewasa, dia gak perlu nangis lagi. Dia cari makan, dia ambil makan dan dia makan. Makan adalah sebuah kebutuhan yang gak perlu diajarkan. Makan adalah sebuah kebutuhan yang dilakukan dengan kerelaan. Kita memang butuh kok. Dan itulah kebutuhan. Ketika makan menjadi kebutuhan. Tapi kalau makan sebuah kewajiban, cilaka kita. Kita nggak enjoy di sana. Kita nggak tenang di sana. Kita terpaksa di sana. Tetapi sebuah kebutuhan kita nikmatin. Maka doa adalah sebuah kebutuhan bagi orang percaya. Yang tidak bisa tidak harus ada. Itu loh bedanya. Bukan tidak bisa tidak harus dilakukan. No. Dia harus ada. Tanpa doa Anda tidak mungkin hidup. Tanpa doa Anda akan mati. Dia kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi doa sebuah kebutuhan yang harus Anda lakukan. Dan kebutuhan tidak pernah Anda lakukan dengan terpaksa. Kebutuhan Anda lakukan dengan satu sikap yang enjoy. Satu sikap yang menyenangkan. Bahkan kebutuhan Anda akan cari sendiri. Kalau Anda sadar kebutuhan, doa. Dan doa adalah sebuah kebutuhan. Pasti Anda tidak akan pernah berhenti berdoa, bukan? Anda akan sangat suka berdoa. Dan akan lakukan itu dengan penuh sukacita. Bukan karena terpaksa. Yang kedua yang perlu kita pikirkan, saudara. Doa bukanlah sebuah tradisi. Jadi tradisi yang harus dilakukan. Karena apa? Ya memang sudah begitu sih. Misalnya kalau orang dikatakan makan. Doa makan, dia berdoa. Saya pernah tanya orang, kenapa kalau makan kita berdoa? Lalu dia bilang bersyukur. Oke. Jadi kita doa kalau makan bersyukur kan? Nah itu kita lakukan dalam keluarga, makan pagi, siang, sore, begitu ya. Kita berdoa. Kita minta satu orang mimpin. Lalu Anda pergi kuliah atau pergi kerja. Lalu Anda merasa haus, itu ya, sedikit lapar. Anda mungkin ke kantin kantor. Lalu Anda beli kroket, beli teh botol, Anda makan. Pertanyaannya, apakah Anda berdoa? Mungkin ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak. Pertanyaan berikutnya, kenapa Anda tidak berdoa? Kalau memang berdoa makan adalah doa ucap syukur, bukankah kroket makan? Dan bukan teh botol minuman? Kalau Anda beli permen lalu makan permen, Anda berdoa nggak? Kalau memang berdoa adalah mengucap syukur karena makanan, apakah permen bukan makanan? Jawabannya menjadi sangat ironis dan lucu begitu ya. Sebenarnya kan kita doa karena makan, tradisi. Bukan satu kesadaran. Itu sebenarnya kalau mau jujur. Tapi kalau karena betul-betul mengucap syukur, maka apapun yang kita makan kan kita mesti mengucap syukur. Mungkin Anda tidak perlu lipat tangan kalau makan di restoran depan orang lagi jalan misalnya gitu ya. Tapi Anda kan bisa mengatakan, Lord thanks untuk kroket ini, lalu makan. Kenapa hal itu aja nggak bisa diucapkan? Oh, yang di rumah kan makan besar Pak, yang ini makan kecil. Mungkin itulah jawaban guyon yang paling tragis. Iya kan? Jadi kalau makan besar kita berdoa, makan kecil enggak. Tetapi karena tradisi mau makan berdoa, maka kita terjebak. Sehingga waktu makanan kecil kita enggak berdoa. Karena kesadaran kita belum utuh dalam doa, saudara. Sehingga seringkali kita melakukan hal-hal yang tradisi turun-temurun. Mau tidur, bangun tidur, dan seterusnya. Nah, saudara, yang kedua menjadi pertanyaan kita adalah, doa juga bukanlah perilaku Kristiani. Satu religiositas. Anda kan berdoa sebagai orang Kristen. Menyanyi, memberi persembahan, ya, membaca Alkitab dan lain-lain Anda lakukan. Itu semua perilaku Kristiani yang dilakukan orang Kristen. Sama seperti perilaku agama-agama lain di dalam melakukan kewajiban-kewajiban mereka. Entah apapun itu. Kalau begitu apa bedanya kita dengan mereka? Kalau perilaku Kristiani, apa benefitnya? Semua agama juga kerjakan. Jadi doa bukanlah satu perilaku Kristiani yang harus kita kerjakan karena kita Kristen. No. Bukan itu. Tetapi itu adalah sebuah kehidupan, saudara yang kekasih. Itu menjadi satu lifestyle, satu gaya hidupnya orang Kristen. Doa itu merupakan bagian warna dominan dari perjalanan hidup orang Kristen. Mengapa? Karena yang pertama tadi, doa adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan yang harus dipenuhi. Sehingga dia menjadi satu gaya hidup bagi orang Kristen. Dia menjadi satu kehidupan yang hidup di dalam hidup orang Kristen. Dia bukan satu tradisi. Dia bukan sekedar perilaku Kristiani. No. Kehidupan tidak boleh ditradisikan. Karena begitu menjadi tradisi, dia menjadi mati. Dia harus hidup di dalam hidup saudara. Dia tidak boleh menjadi satu tradisi. Karena tradisi adalah sebuah kewajiban yang harus dipertahankan. Ini bisa membahayakan. Mematikan makna itu. Dan kita suka terjebak di situ. Kita masih berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan mengucapkan kata.
Tapi mungkin saat berdoa, kita sudah tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang, kau tidak pernah berdoa. Tuhan, aku selalu berdoa. No, aku tidak lagi pernah dengar suara hatimu, kecuali suara mulutmu. Bahaya kan saudara-saudara. Nah, berapa banyak kita terjebak dalam kondisi seperti itu. Kita akhirnya terjebak kepada konsep yang salah. Kita harus ingat saudara. Prinsip yang ketiga, yaitu doa bukanlah sekedar susunan kata. Dia bukan satu kendaraan gramatika yang kita ucapkan. Susunan manisnya. Saudara harus berhati-hati. Karena kita berpikir kita sudah berdoa karena kita sudah mengucapkan kata-kata. Kata-kata itu kadang-kadang panjang. Kita bikin begitu puitisnya pembukaan di tengahnya. Manis luar biasa saudara. Ya. Kita mulai berpikir kita sedang berdoa. No. Anda tidak dengar suara mulutmu. Anda dengar suara hatimu. Kalau suara mulutmu berbeda dengan suara hatimu, kau tidak sedang berdoa. Kau sedang berbasa-basi dan coba-coba menipu Tuhan dengan kalimat-kalimatmu. Dan kau pikir kau sukses. Kau bangga karena orang lain kagum karena doa-doamu. Kau bangga karena kau selalu ditunjuk menjadi juru doa, saudara. Ya, karena pasi lidahmu. Apa kau pikir Tuhan senang? Tidak. Kita harus berhati-hati di sini. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Dan doa bukan sebuah mantra yang kalau kita ucapkan berulang-ulang kali lalu akan terwujud. No. Banyak orang Kristen membuat doa seperti mantra. Yang mulai mengatakan, yang mulai menekankan apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Seakan-akan doa menjadi sebuah mantra. Persis kayak dukun membaca bacaannya, maka akan terkabullah permintaannya. Hati-hati saudara, bukan itu. Doa bukan susunan kata, panjangnya, keindahan gramatika. Doa bukan magis yang dibuat menjadi mantra. No, doa adalah ungkapan hati yang murni dari seorang anak Tuhan. Yang menyuarakan suara hatinya lewat mulutnya. Yang tidak berbeda antara apa yang diucapkan di dalam kata-katanya dan yang terkandung di dalam hatinya. Yesus mengkritik orang-orang Yahudi, ahli Taurat. Karena mereka seringkali berdoa dan berkata, Tuhan kami bersyukur kami tidak seperti pemungut cukai yang berdosa itu. Mereka seringkali dengan ponga dan bangganya berkata, Tuhan kami berpuasa 1 minggu 2 kali. Lain dengan orang-orang lain yang gak puasa itu. Sementara si pemungut cukai di pojok sana berdoa dan berkata, saudara-saudaraku, Tuhan, aku orang berdosa. Oh, hati yang hancur. Aku tidak layak di hadapan. Dia tidak berani menengadahkan kepala dan mengangkat tangannya. Tapi dia tertunduk. Dia memandang ke bumi. Lihat ke bawah. Terpojok, tersisih. Kurang terhormat. Doanya jelek. Tetapi herannya justru Yesus sangat memuji orang-orang seperti ini. Yesus mengkritik orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dalam doanya yang ponga itu. Tetapi doa si pemungut cukai yang sangat sederhana diperhatikannya. Doa si pemungut cukai yang tidak sedang menceritakan siapa dia dan apa kehebatannya. Doa si pemungut cukai yang justru mengakui keberadaannya di dalam kejujurannya. Dia tidak berani menengadah dan memandang Allah. Tetapi tertunduk dan malu di hadapan Allah dan berkata, aku berdosa. Nah, ini menarik sekali saudara. Ungkapan hati yang murni yang tidak berlawanan akan mempunyai satu kekuatan yang dahsyat di dalam doa. Apakah ketika Anda berdoa, Anda mendengarkan suara hati Anda? Atau Anda berdoa karena kebiasaan yang Anda ucapkan? Anda berdoa karena memang adalah ahlinya. Seperti ahli berpidato. Cuma sekarang Anda lipat tangan dan menjadikan pidato itu semacam laporan doa. Yang panjangnya luar biasa. Yang seringkali orang tunggu juga sampai bingung kapan orang selesai doa. Yang Anda berdoa dengan rasa hebat. Supaya orang lain tahu Anda berdoa. Supaya orang anggap Anda hebat. Tapi Tuhan bilang kau doa terlalu panjang bertele-tele tidak karu-karuan. Tapi jangan juga jadi alasan. Lalu supaya kau menyingkat waktu doa cepat-cepat. No. Hati-hati saudara. Saya suka setiap pagi menghabiskan waktu cukup banyak untuk berdoa. Menyenangkan kau ngobrol sama Tuhan. Tapi kalau Anda minta pimpin saya doa, nggak akan saya doa setengah jam. Ya. Lain toh doa saya pribadi dengan doa di depan orang. Karena di depan orang ada tata ibadah, ada aturan yang kita mesti ikutin kan. Ada nyanyinya, ada ininya, ada itunya, begitu ya, ada firmannya kan begitu. Harus hati-hati dong. Jadi jangan kau bercerita tentang dirimu lewat doamu. No.
Diri yang sangat hebat itu, yang melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Wow, hati-hati saudaraku. Anda bisa salah. Jadi, doa adalah tanggapan hati yang murni. Yang berikutnya saudara mau diperhatikan juga, doa bukanlah kencengnya suara saudara. Ada seorang pendeta mengatakan kalau mengusir setan mesti doa yang kencang. Dalam iblis keluar. Kalau enggak iblisnya katanya enggak keluar. Kadang saya suka jadi bingung. Saudara. Emang suara kencang Anda yang didengar oleh iblis. Sehingga dia takut. Kalau begitu ya kondektur-kondektur itu berbakatlah mereka menjadi pendoa-pendoa syafaat yang jago-jago saudara. Karena mereka biasa teriak sih. Kencang suara mereka. Perlu kita panggil mereka itu. Jadikan juru-juru syafaat begitu ya. Mereka yang pokoknya kerjanya tiap hari teriak-teriak ya kayak kondektur atau tukang obat begitu ya. Yang biasa suaranya kencang. Undang mereka berdoa. Orang seperti saya ini orang Batak yang suaranya kencang. Wah pasti afdol kali doanya begitu ya. Kasihan sekali orang-orang Jawa yang lembut, yang mungkin suaranya kecil. Nanti mereka gak bisa ngusir setan. Oh, inilah satu pikiran-pikiran yang kadang-kadang membuat saya jadi bingung luar biasa. Kok berani-beraninya orang mengeluarkan statement yang Alkitab gak pernah ajarkan. Dia pikir karena kencangnya suara. Atau dia pikir karena panjangnya kata-kata. Maka doa menjadi hebat, doa menjadi luar biasa. No! Tadi di atas saya bilang susunan grammarnya. Menjadi mantra. Maka sekarang saya bicara tentang kencangnya, tentang panjangnya. Tidak, saudara. Hana itu berdoa. Sampai Imam Eli bilang, mabok kamu. Karena doanya terpatah-patah. Sudah campur aduk dengan kesedihan, kepedihan hati yang paling dalam. Sampai keluar dengan kalimat yang tidak lagi bisa dimengerti oleh kuping kita ini. Karena antara nangis sama ngomong yang campur aduk, bagaimana mau ngerti? Makanya Imam Eli bilang, mabok kamu. Tidak, aku lagi berdoa. Dan herannya saudara, inilah yang ajaib dari doa. Imam Eli nggak ngerti apa yang didoakan oleh Hana. Karena antara tangis, isaknya bercampur baur dengan doanya. Tapi Tuhan sangat mengerti dan memberikan Samuel buat dia. Coba saudara lihat. Imam nggak ngerti, tapi Tuhan ngerti saudara. Apa saudara pikir karena doa sambil nangis gitu dia kenceng-kenceng? Sudah pasti nggak kenceng. Ngomong-ngomong saja sudah kacau balau dengan kesedihan hatinya kok. Tapi Tuhan dengar, luar biasa. Tuhan buka kandungannya. Tuhan berikan Samuel bahkan menjadi anak yang luar biasa. Karena menjadi nabi bagi bangsa Israel. Saudara lihat. Lahir dari doa ibu. Yang kasak kusuk campur baur dengan tangisnya. Yang gak dimengerti oleh imam tapi dimengerti oleh Allah. Mengapa? Karena dia berdoa dengan kejujuran seorang anak. Seorang anak yang jujur, yang apa adanya. Itulah doa yang betul, saudara. Itulah doa yang benar. Jadi doa adalah sebuah kejujuran, ungkapan hati yang murni yang saya sebut tadi. Seperti anak yang ngomong apa adanya, nggak mau nambahin, nggak mau ngurangin, saudaraku. Nah, ini penting untuk kita gumuli dalam hidup kita. Kita penting renungkan bersama-sama dan kita hidup di situ. Itu menjadi indah, saudara. Nah, ini penting, ya, untuk kita sama-sama memperhatikan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita sudah terjebak kepada doa yang salah. Karena kita mungkin terlalu terbiasa dengan situasi, suasana, doa seperti ini, doa seperti itu. Saudara merasa begitu enjoy. Agak beda dengan doa sebelum ini. Mungkin saudara di gerejanya selama ini doa model A, pergi ke tempat lain model B. Saudara merasa perubahan. Kan gairah toh? Secara psikologi normal lah ya. Perubahan itu selalu memberikan gairah. Tapi kan bukan perubahan emosional yang kita mau cari. Tapi perubahan yang betul-betul di dalam hal pembaharuan konsep kita kan. Perubahan hati kita kan. Senang dengan benar. Itu dua hal yang berbeda. Saudara. Kalau Anda bilang, oh saya senang sekali di sini. Oh saya bahagia sekali. Oh puji Tuhan saya merasakan sukacita damai sejahtera. Orang pergi ke bar juga begitu. Apa cuma saudara ke gereja kan? Enggak. Tapi kalau orang ke bar tuh saya bilang, oh itu kesenangan yang palsu. Begitu. Loh, emangnya bagaimana saudara tahu saudara kesenangan yang asli? Karena saya dalam Tuhan. Emangnya siapa yang bilang saudara dalam Tuhan betul-betul dalam Tuhan? Ahli Taurat itu dalam Tuhan apa kurangnya? Mereka nyalipkan Yesus. Apa saudara pikir yang nyalipkan Yesus itu orang-orang yang kena klub? Enggak. Bukan orang Roma yang nyalipkan Yesus. Ahli Taurat, saudara. Nah, di sinilah perlu kejujuran hati. Jujur untuk melihat ke dalam, jujur untuk ngomong sama diri. Siapa saya? Ya. Jadi doa adalah sebuah tanda kehidupan orang percaya. Yang tampak dalam hidup mereka. Itu menjadi satu tanda memang mereka orang Kristen yang cinta Tuhan. Doa itu menjadi tanda yang tidak bisa dilupakan orang. Karakteristiknya orang Kristen. Yang melahirkan satu tindakan-tindakan nyata. Yang penuh cinta kasih. Doa adalah sebuah kebutuhan yang tidak boleh terlupakan. Yang menjadi bagian daripada hidup orang-orang percaya.
Ya kebutuhan yang dengan sendirinya dipenuhi dengan sukarela, bukan karena terpaksa, bukan karena wajib atau harus. Tidak. Tapi satu kebutuhan yang datang dari hati yang dalam. Itulah doa adalah sebuah ungkapan hati yang murni. Bukan basa-basi, bukan memanipulasi kata, sekedar susunan panjang hebatnya fasih lidahnya. No, bukan itu doa. Doa ungkapan hati yang murni yang diucapkan. Saya suka suruh orang berdoa yang tidak suka berdoa. Jangan. Saya malah suruh. Biar dia belajar dialog dengan Tuhan. Saya tahu kok semua orang bisa doa. Ya, orang-orang begini seringkali jadi apa adanya yang diucapkan. Spontan sekali. Dalam hati ada apa yang keluar, itu yang keluar. Kadang-kadang kalimatnya tidak enak kita dengar. Tapi saya suka. Karena tidak ada yang dimanipulasi di sana. Muncul. Dari doanya kita tahu konsepnya. Dari doanya kita tahu arah pikirannya. Itu menarik. Jadi mereka yang sudah terlatih, terbiasa, mereka bisa pinjam kalimat-kalimat orang. Tua-tua yang panjang, doa-doa dari pendeta. Sendiri dalam hatinya tidak seperti itu. Karena itu bukan ungkapan hatinya yang murni. Itu hafalannya. Ya, doa adalah sebuah kejujuran seorang anak kepada bapaknya. Mengatakan apa adanya. Suka pada waktu suka, tidak pada waktu tidak. Dia ungkapkan. Dia tidak memainkan. Dia tidak memalsukan satu situasi dan kondisi. Tidak. Dia pakai apa punya dia dan bukan punya orang. Itu yang menarik. Anak-anak selalu menggunakan kalimat. Nah, suka, dan seterusnya. Ya, tapi orang dewasa selalu pinjam kalimat-kalimat orang lain untuk menyenangkan hati orang yang lain. Padahal itu bukan kejujuran di dalam hati yang paling dalam. Berdoa berarti Anda berbicara kepada Allah. Berdoa kepada Allah yang kita tahu, yang mengerti siapa kita, apa isi hati kita, bagaimana posisi duduk kita, bagaimana kondisi hidup kita. Apapun yang ada pada kita dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi di depannya. Karena itu, jangan berdoa seakan-akan dia tidak tahu isi hatinya. Jangan berdoa seakan-akan dia tidak tahu bahwa kau sedang berbohong. Tidak mengatakan apa yang sejujurnya. Doa bukan tradisi. Karena itu menjadi pertanyaan. Sudahkah Anda berdoa? Jangan-jangan sudah bertahun-tahun Anda tidak berdoa. Tapi Anda terjebak dalam tradisi doa. Jangan-jangan sudah terlalu lama Anda tidak berdoa. Kecuali perilaku. Sehingga engkau tidak lagi mempunyai ketenangan, kenyamanan, damai, sejahtera dalam hidupmu. Yang mungkin batinmu saja yang paling tahu. Karena itu, berdoalah. Apakah doa? Saya sudah memberitahuannya pada Anda. Seperti apa yang diajarkan kita pada kita. Kiranya Tuhan menolong engkau.